Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersyukur dan senantiasa memujinya. Setiap hari kita bermunajat kepada Allah, meminta ampunan kepadanya, memohon rahmatnya, sehingga kita bisa mendapatkan kasih sayangnya berupa bisa hadir dalam menuntut ilmu. Ini adalah sebuah kebahagiaan bagi setiap muslim, di mana ini menjadi perhatian juga kepada kita semua, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk kita bisa mendapatkan maghfirah, ampunan, pahala yang berlipat ganda. Dan itu nanti akan kita bahas ya insyaallah taala di dalam kajian takhasus bahasa Arab yang menjadi agenda tahunan kita di bulan Ramadan. Ini sedikit informasi ya, karena yang hadir baru Ibu Ida dan juga ada Ibu Rumaisa ya, bahwa hari ini kita ingin menginformasikan bahwa pekan depan di bulan Maret dan sudah memasuki bulan Ramadan, insya Allah akan ada agenda pembahasan yang nanti akan kita share di grup ya. Dan ini menjadi penggabungan ya antara kelas-kelas yang lain ya, antara kelas-kelas yang lainnya. Jadi akan digabung antara kelas A, B, kelas E, kelas I, ya, kelas DAL di dalam satu wadah Zoom. Ya, ini sedikit informasi juga ya, bocorannya ya. Dan kita akan melakukan di pagi hari. Ya, dilakukan pada waktu pagi hari. Ya. Dan ini juga harus diingatkan ya kepada ummahat sekalian ya. Kegiatan ini bersifat wajib bagi ummahat ya yang member dari kelas A ya. Kalau tidak ada uzur ya, maka hendaknya berusaha untuk mengikuti kegiatan ya yang akan dilaksanakan di pagi hari, kurang lebih pada pukul 8 atau pukul 9 ya, insya Allah. Ya, pada pukul 8 atau pukul 9 ya, harinya nanti belum ditentukan ya, nanti akan diinformasikan ya berkaitan harinya ya. Nah, ya.
Dan pembahasannya insya Allah berkaitan dengan bahasa Arab dan ini terbuka juga untuk umum. Jadi ada mustami'at ya, ada orang-orang yang mendengar ya dari jamaah yang lain, terbuka untuk umum. Pembahasannya seputar dan berkaitan dengan bahasa Arab, entah baik itu berkaitan dengan sifat saum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berkaitan dengan pembahasan yang kaitannya dengan bahasa Arab agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran ya, mengambil pelajaran lebih banyak dari bulan Ramadan dalam sudut pandang bahasa Arab. Nah, ini sedikit informasi. Baik, kita akan mulai ya. Mohon maaf sebelumnya qadarullah wa masyafa'al ya. Ana lupa untuk nge-share ya link. Di mana link ini sebenarnya Ummahat sedikit informasi, link ini sebenarnya link yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya ya Ummahat. Ya. Jadi kalau seumpama link ini belum di-share, link Zoom-nya belum di-share karena kalau tadi karena kesalahan Ana lupa ya. Jadi Ummahat bisa klik link yang sebelumnya. Karena nih link ini adalah khusus untuk kelas A. Dibuat khusus untuk kelas A. Dan dari awal sampai akhir link ini tidak berubah. Jadi apabila terjadi kesalahan dari Ana lupa ya nanti bisa Ummahat klik link Zoom pada pertemuan sebelumnya. Fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Ya. Insyaallah hari ini kita akan lanjut kepada pembahasan surah berikutnya yaitu suratul Humazah. Alaysa kadzalik ya Ummahat? Ya. Bukankah begitu? Surah Al-Humazah? Naam. Ya. Betul ya Ibu Rumaisa, Ibu Reni? Pada Al-Usbu' Ar-Rabi' pekan keempat kita membahas menelaah ya ilmu-ilmu Al-Qur'an dalam sudut pandang bahasa Arab di surah Al-Humazah. Ya. Alaysa kadzalik Ummahat? Bala. Bala. Alhamdulillah. Baik. Silakan dibuka mushafnya di dalam surah Al-Humazah. Mushaf terjemahannya. Ya. Baik. Sudah? Khalas? Khalas? Alhamdulillah. Ya, kalau sudah silakan bisa dibaca bersama-sama dari ta'awud ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Wahid, Isnan, Salatah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة بعمل ممددة. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazilan wa barakallahu fikunna pada ummahat yang hadir
dan membacakan surah Al-Humazah ayat 1 sampai ayat 9, di mana setiap hurufnya ya akan mendapatkan 10 pahala, dan ini kebaikan ya di bulan Sya'ban ya, menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Baik, ummahati fillah rahimakumullah, kita akan mulai di ayat yang pertama. Al-Humazah, judulnya saja Al-Humazah. Apa artinya Al-Humazah? Apa arti ummahat secara terjemahan? Pengumpat. Pengumpat. Pengumpat itu apa ya? Ya. Mencela. Mencela ya? Hah? Tukang pencela. Pencela. Pengumpat. Pengumpat itu apa, ummahat? Nyumpah-nyumpahin gitu ya, Ustaz? Iya, baik. Kalau kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumpat itu adalah orang yang suka mengeluarkan umpatan, memburuk-burukan orang, mengeluarkan kata-kata keji, marah, jengkel, kecewa. Nah, itu namanya pengumpat di dalam Kamus KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah sama dengan pencela? Beda ternyata. Kenapa? Karena akar katanya aja beda, ya. Akar katanya saja berbeda. Ya. Nah, kita akan bahas di sini, ya. Pengumpat, kenapa diartikan pengumpat? Kenapa nggak pencela saja? Kan kalau pencela sudah jelas ya. Kalau pengumpat kan ini bahasanya agak sulit ya. Terutama kita yang sudah orang Indonesia, terkadang kosakata kita masih minim ya. Minim kosakata bahasa Indonesia. Nah, ini adalah pengumpat adalah orang yang mengatakan perkataan kotor ya, menurut Kamus KBBI. Memburuk-burukan orang ya, dan menurut Kamus KBBI. Bagaimana dengan secara bahasa Arab? Nah, kita lihat di ayat yang pertama dulu, silakan dibaca artinya, wailul likulli humazatil lumazah. Silakan. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Naam, ya. Di sini ada dua kata yang berbeda ya. Pengumpat dan apa? Pencela. Pencela. Iya. Ternyata berbeda pengumpat dan pencela. Beda tapi terkadang sama. Sama tapi beda. Nah, maka kita bahas di sini secara bahasa. Wailun. Wailun itu adalah sebuah kata untuk apa? Kalimat ya, ketidaksukaan. Ya. Wailun itu banyak di dalam ayat Al-Qur'an ya. Ya, contohnya apa selain wailun? Hah? Di dalam surat yang lain ada namanya wailul lil mutaffifin. Ya, wailul lil mutaffifin. Ada lagi fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Kita sudah bahas itu. Ya, kita sudah bahas ya terkait dengan wailun. Nah, artinya kebinasaan, kehancuran, kemalangan. Ya. Pada kata wailun. Celaka. Bahasa sederhananya. Kemalangan, kebinasaan. Celakalah. Likulli. Li adalah huruf apa, Ummahat? Huruf jar. Bagi atau untuk. Kulli setiap. Karena ada li menjadi kasrah. Kulli. Humazatil lumazah. Pengumpat, pencela. Pengumpat diambil dari kata hamaza yahmizu. Ya. Artinya bukan pengumpat. Artinya bukan pengumpat. Ya.
Artinya apa hamaza? Ya, artinya adalah mendesak. Artinya adalah mendorong. Kata kerjanya mendorong. Ya, humaza adalah orang yang suka mendorong-dorong. Maksudnya mendorong-dorong apa? Kalau kita mendorong-dorong dalam keburukan namanya apa, Umahat? Itu si Fulan, si Fulana ternyata begini, 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 begini. Namanya apa itu? Apa, Umahat? Menghasut. Menghasut, memprovokasi. Nah, jadi ya, humaza itu adalah orang yang suka mencela lalu dia menghasut dan memprovokasi. Ya, kalau bahasa kitanya ini kepalanya nih, ketuanya nih. Ketuanya yang ngomongin orang, ya. Kalau di dalam pemerintahan, kalau Mahat kemarin ya melihat video ataupun berita demonstrasi, nah orang yang memprovokasi itu dia pelaku utamanya, ya, yang memprovokasi, yang menghasut, yang menjelek-jelekan, itu namanya humazah. Jadi bukan cuma sekedar mencela, ya, mencela makanan misalkan, mencela tetangga, mencela orang lain, bukan cuma sekedar mencela. Kalau humaza itu diprovokasikan, di apa ya, dianggapnya underestimate ya kepada orang lain, ya. Jelek, sudah jelek diprovokasikan atau dihasut ke banyak orang. Oh, ternyata si fulan tuh begini, si fulana begini. Ya, akhirnya apa? Punya stigma negatif, punya pemikiran yang negatif terhadap orang tersebut karena dia memprovokasi juga, menghasut juga dan juga mencela, ya. Berbeda dengan lumazah. Kalau lumazah apa tadi di situ artinya, Umahat? Mencela. Pencela. Dari kata apa? Lamaza atau lamiza. Yalmazu. Ya, artinya mencela. Ya, nah, mencela itu udah jelas ya. Perbuatan eh, tercela, sifat tercela, sifat tidak terpuji, ya, mengucapkan kata negatif kepada orang lain, ya, bukan hanya kepada orang lain, kepada makhluk lain, makanan, ya, tidak boleh mencela makanan, tidak boleh mencela hujan, lagi musim hujan mencela hujan, lagi musim penyakit mencela penyakit dan lain sebagainya. Nah, jadi tidakkah kita artikan secara bahasa Arab celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, ya. Nah, ini kenapa harokatnya humazati lalu lumazatin, ya, humazatin dan lumazatin. Harokatnya kasroh kasroh karena dia adalah mudhaf wa mudhafun ilaihi. Dari kata li, li itu huruf jar, kulli itu dia kasrah karena huruf jar, maka humazati itu adalah mudhafun ilaih dan sekaligus mudhaf, lumazatin adalah mudhafun ilaihi. Ya. Kenapa dia harokatnya kasrotain? Ya. Nah, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, berikutnya Ummahat ayat yang kedua. Silakan bisa dibaca. Alladzi jama'a malau wa addada. Nah, artinya alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang mengumpulkan harta dikit-dikit dan yang Ya, Masya Allah. Kita lihat di sini yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
Kita bahas semua secara bahasa Arab diambil dari kata kerja. Ya. Dan kita dulu pertemuan yang lalu ya, Afwan. Ya. Belajar apa, Mahat? Fi'il. Belajar tentang fi'il. Ya. Saraf ya. Alhamdulillah mengerti semua ya ketika diterangkan. Seperti kata ini, kerja ya. Alladzi jama'ama, yang jamaah mengumpulkan. Jamaah yajma'u. Ya. Jamaah yajma'u. Ya. Artinya mengumpulkan. Ya. Itu akar kata yang sama. Dia mungkin pernah mendengar kata jamaah. Apa arti jamaah? Apa jamaah, Mas? Perkumpulan. Banyak. Kumpulan jamaah. Ya, jamaah travel A, jamaah travel B. Lagi musim umroh nih, ya. Banyak yang pada umroh nih. Jamaah umroh, jamaah haji, ya. Kumpulan para peserta, ya. Bisa disebut dengan jamaah, ya. Pernah mendengar kata ijma? Kesepakatan. Dikumpulkan, didiskusikan, baru disepakati, namanya ijma. Ya, namanya ijma. Ya, diambil dari kata jama'a yajma'u. Artinya mengumpulkan. Yang mengumpulkan. Jadi maksudnya pencela dan pengumpat ini siapa sih? Apakah hanya mencela secara verbal aja? Atau fisik? Ya, atau yang lainnya? Maka kita lihat di sini. Alladzi jama'a, yang mengumpulkan. Mal. Apa artinya malun? Harta. Harta. Ya, harta di sini harta fisik ya. Bukan harta itu keluarga, anak itu harta, bukan, tapi harta di sini harta benda. Ya, mengumpulkan harta benda ketika sudah dikumpulkan wa addadah. Dari kata addada yu'addidu. Ini dengan bab yang berbeda Ummahat di dalam tasrif. Ya, apa artinya addada yu'addidu? Menghitung, menghitung-hitung. Maksudnya apa menghitung? Hitung menjadi sebuah kata atau sifat yang namanya perhitungan. Bisa dilihat ya footnote-nya. Yuk, silakan dibaca footnote-nya. Mengumpulkan Dan menghitung-hitung harta yang menyebabkan dia menjadi kikir dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. la haula wala quwata illa billah. Ini ternyata ummahat yang disebut orang yang dikatakan pencela dan pengumpat. Kok bisa ya? Pencela di sini adalah orang yang mencela bukan kepada makhluk, tapi mencela syariat Nabi SAW. Dengan apa? Dia hitung hartanya. Ada golongan orang yang ngakunya Muslim, lalu dia tidak mau bayar apa? Zakat. Lagi musim biasanya bayar zakat itu kapan? Ya Ramadan ya, ummahat. Bagi ummahat yang sudah terkena zakat mal, ya segera ditunaikan 2,5%. Ya, nah hitungannya nanti akan kita bahas ya di bulan suci Ramadan. Ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah atau fitri, ya zakatul fitri, ya dan juga ada infak, ada sodako. Antara sodako, infak, zakat itu berbeda. Ya, ini orang yang kikir, orang yang pelit, bakhil, tidak mau membayarkan, ya, dan melaksanakan kewajiban
sebagai seorang mukmin membayar zakat ataupun berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya apa? Hancur. Ini orang menjadi orang yang mencela syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang paling rusak adalah orang yang mencela syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga yang terjadi adalah tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Ya, ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhlada. Artinya apa, Umar? Dia manusia mengira bahwa hartanya itu Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Naam. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia manusia. Kita ini manusia. Ya, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Perhatikan ummahati fillah rahimakumullah. Ini maknanya mendalam sekali. Dari kata yahsabu. Diambil dari kata kerja. Karena ummahat sudah mulai belajar kata kerja, kita sodorkan kata kerja yang banyak. Ya. Hasiba yahsabu. Ada lagi akhlada yukhlidu. Kok ini beda-beda ya? Kalau ummahat bertanya-tanya, maka jawabannya memang ada 22 bab kan ya di pelajaran shorof. Nah, ummahat baru belajar 1 bab. Itu pun belum selesai semua. Jadi wajar kalau ada yang berbeda. Ini hasiba yahsabu, akhlada yukhlidu. Ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu. Dia mengira. Jadi dari kata hasiba yahsabu, menghitung. Kan orang menghitung tuh memperkirakan. Berspekulasi. Ya. Kalau ada hitungan-hitungan, ummahat tahu ya trading-trading, itu adalah hitungan-hitungan. Nah, hitungan trading itu berspekulasi. Akan timbul yang namanya perkara goror. Ya, di dalam syariat terlarang goror ini. Nah, diambil dari kata hasibayah sabu, hisab. Hisab itu ilmu matematika. Ya, ilmu penghitungan. Nah, penghitungan itu kan memperkirakan. Nah, mereka manusia itu mengira harta yang dia kumpulkan itu akhlada yukhlidu, mengekalkannya. Mungkin pernah mendengar kata Khalid. Khalid ini adalah orang yang abadi. Ya, orang yang abadi itu maksudnya apa? Dia berusaha untuk menjadi orang yang sempurna. Ya, Khalidin, pernah dengar ya kata Khalidina fiha. Ya, maka ini diambil dari kata akhlada yukhlidu. Artinya mengekalkannya. Maksudnya apa? Harta yang dia kumpulkan akan mengekalkannya. Dan itu adalah sebuah fakta ummahat. Ya, bahwa manusia kebanyakan. Ya, yang penting harta dulu dikumpulkan. Nanti ketika sudah wafat, ya bisa menyewa orang. Untuk apa? Untuk membacakan Al-Quran di kuburannya. Mengalir pahalanya. Ya. Dan dia bisa mengekalkannya. Maksudnya apa? Bisa menjadikan perantara harta tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Manusia mengira demikian. Maka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pelajaran berharga. Harta bukan segala-galanya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah yang kekal dan abadi. Tapi amal soleh kita lah yang menjadi petunjuk agar Allah memberikan ar-rahmah. Ar-rahmatu minallah. Yaitu kasih sayang. Kasih sayang siapa, Umar? Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itulah yang dapat mengekalkan kita, amal soleh kita. Ya, amal soleh kita yang menjadi amal jariah buat kita, bukan dari orang lain dengan imbalan apa? Mal, harta. Fahim tunna insyaallah. Fahim Fahimna insya Allah. Insyaallah. Berikutnya Ummahat, ayat yang keempat. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Apa artinya Ummahat? Kali-kali tidak Kali tidak, Mm-mm. dia akan dilemparkan ke dalam neraka hukuman. La haula wala quwata illa billah. Ummahati fillah, perhatikan. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, ini adalah ungkapan yang mustahil untuk ya tidak terjadi. Pasti akan terjadi yang namanya dilemparkan. Ya, dilemparkan kemana? Ke hutamah. Ya. Maka perhatikan pada kata la yumbadanna fil hutamah. Ya. Pada asalnya la yumbadanna fil hutamah itu adalah la yun badha. La yun bazanna. Ya, la yun bazanna. Nunnya dihilangkan, lamnya dihilangkan. Aslinya adalah yun baza. Yun baza. Dari kata nabaza. Ya. Artinya melempar. Yun baza dilempar. Ada nanti umat belajar lam taukid dan nun taukid di dalam fiil. Lam taukid. Taukid itu artinya penekanan. Sungguh. Ada sungguh, ada pasti. Ini sungguh, ada nun taukid sungguh juga. Jadi benar-benar pasti, sangat harus pasti dilemparkan. Bahwa orang tersebut yang melakukan pencela dan juga pengumpat pasti harus ya 100% akan terjadi yang namanya dilemparkan. Dilemparkan kemana? Al-hutamah. Apa itu hutamah? Ya. Ini jadi pengingat, apa itu hutamah? Di sini dituliskan hutamah itu apa kan? Ya, di ayat yang kelima. Silakan dibaca artinya wa ma adraka mal hutamah. Apa artinya? Saya Dan tahu tahukah kamu apakah apakah hukuman? surat hutamah itu? Ya, hutamah dari kata hatamah. Ya. Yahtumu. Nah, apa itu hutamah? Tahukah kamu apakah neraka hutamah itu ya jenis atau nama neraka? Di dasar neraka ada namanya apa? Hutamah. Ya, dari kata hatama yahtumu. Apa artinya? Neraka yang memang azabnya itu diapakan? Dari kata hatomah yang artinya dipatahkan. Hatomah itu mematahkan, menghancurkan, memecahkan, menumbangkan. Ya, itu disebut dengan hutomah. Tempat di mana nama neraka yang di dalamnya manusia akan dipatahkan tulangnya, dirobohkan jasadnya, dipecahkan seluruh tubuhnya, dan dihancurkan tak tersisa seperti abu yang biasa kita lihat ketika kita melihat orang yang dikremasi. Hancur umat. Jasad dan ruhnya itu hancur. Ya, di neraka yang namanya apa? Hutomah.
Ya, wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Ini mengerikan ya, hutomah ini. Ya, bagi orang-orang yang mencela Nabi SAW, mencela syariat Nabi, pengumpat yang memprovokasi, ya syariat-syariat Nabi, bahwa syariat Nabi itu nggak benar. Itu juga termasuk, ya nggak mau bayar zakat, ya menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ini balasannya berat, masuk neraka hutomah namanya. Maka ayat 6 berbunyi narullahil muqadah. Artinya apa, Om? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Naam. Ya. Narullah. Apinya Allah. Ini susunan apa namanya, Ummahat? Masih ingat nggak? Tidak. Sayyaratul mudarrisi. Narullahi. Mudhaf wa mudhafun ilaihi mumtaz. Ya. Ya. Jadi api milik Allah yang muqadah. Dari kata auqada. Yukidu. Ya. Yukidu. Ya, kata kerja lagi tuh. Apa artinya auqada yukidu? Ya, menyala. Ya, artinya menyalakan. Ya. Detailnya apa? Detailnya auqada yukidu itu aslinya. Maka kalau kita lihat, ya, auqada yukidu ternyata maknanya adalah membakar, menyalakan, menghidupkan api. Ya, pernah lihat ya, Ummahat, kertas itu berwujud, ya, lalu dibakar, ya, agar bisa menyala api itu harus dibakar. Sebagaimana manusia agar apinya menyala di neraka hutomah, diapakan manusianya? Dibakar ya. Dibakar, Ummahat, la haula wala quwata illa billah. Ketika terkena bakarannya, barulah jadi tulang belulang, hancur, ya, pecah tulang-tulang kita, ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, ubun-ubun. Ya, sebagaimana seperti sebuah kertas yang kita bakar, lalu dia menjadi abu. Ya, maknanya mendalam sekali makna hutama ini, Ummahat. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Artinya apa, Ummahat? Yang membakar sampai ke hati. Yang membakar apa? Sampai ke hati. Sampai Iya, ke hati. ya, mengerikan. Ya, diambil dari ittala'a yattali'u. Ya. Ittala'a yattali'u. Ya. Ya. Di sini ada tattali'u. Tattali'u. Yattali'u, tattali'u. Nah, yang membakar. Aslinya bukan membakar. Makanya di dalam kurung kan di situ. Ya. Tattali'u itu artinya bukan membakar, Ummahat. Ya, apa artinya tattali'u? Ittala'a, ya, ittala'a yattali'u. Ya. Ternyata ittala'a yattali'u artinya apa, Ummahat? Bukan hanya membakar. Ya. Ittala'a yattali'u. Mungkin pernah mendengar kata tulu'. Tulu'ul fajri. Tulu', ya. Naik artinya. Ya.
Artinya menaikkan. Api itu membuat tubuh kita terbakar dari bawah ke atas. Naik dia. Ya. Dan api tersebut membakar sampai kepada afidah. Jamak dari fuadun. Ya. Fuadun. Ya, apa arti fuad? Ya. Artinya adalah hati. Benar hati umahat, bukannya kolbun. Nah, ya kan? Ya, hati yang kita ketahui bersama. Ya, tubuh, ya, lever atau kita lihatnya, kita tahunya ya. Nah, itu hancur, terbakar, naik dia. Apinya itu naik sampai kepada hati, lalu hancurlah hatinya. Afidah, hati-hati mereka. Ya. Innaha alaihim mu'sadah. Apa artinya, Umar? Sungguh api itu ditutup Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Naam. Ini dia. Dengan tambahan. Innaha alaihim mu'sadah. Diilustrasikan sedetail mungkin di ayat ini. Bahwa api itu sesungguhnya kembali kepada api. Api itu menaungi mereka, mu'sadah. Mengelilingi mereka, merapati atau menutupi mereka. Ya. Lalu ada kata muqsadah. Muqsadah itu artinya adalah terikat. Ya. Artinya apa? Terikat. Dari kata asodda. Yusiddu. Ya. Jadi api itu tidak keluar dari tubuh kita. Jadi masuk sampai ke tulang belulang kita hancur. Sampai ke hati-hati kita hancur. Jadi dia tidak keluar dari jasad kita. Ya, bisa kebayang ya, Om Mahat. Kalau biasa orang kebakar ya, itu apinya sampai keluar-luar ya, meluap-luap. Kalau ini masuk ke dalam tubuh kita, bukan hanya meluap tapi masuk ke dalam tubuh kita, menutupi ya kulit kita, ya daging kita. Ya kalau ada lemaknya dibakar juga gitu ya. Sampai hancur. La haula wala quwata illa billah. Dan ayat yang terakhir, fi amadim mumaddadah. Apa artinya, Umar? Sedang mereka itu Tiang-tiang yang panjang. Ya, di dalam amad. Amad itu adalah imad. Mungkin pernah dengar as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka amad itu artinya tiang. Ya, jamaknya dan bentuknya apa? Banyak tiang-tiang. Diikat di tiang-tiang. Mumaddadah yang panjang. Ya. Dari kata madda yamuddu. Membentangkan. Panjang tiang-tiang itu. Jadi manusia itu diikat di tiang-tiang yang panjang, dibakar, umahat. Ya. Mungkin pernah mendengar istilah apa namanya? Roseri ya, dipanggang ya, diputer. Ya. Jadi diikat di tiang, ya, lalu dibakar, ya, merata itu pembakarannya. Dan yang dibakar bukan ayam, bukan bebek, jadi bebek goreng ya, bebek panggang, ayam panggang. Ini manusia, umat. Ya, karena sebab apa? Al-humazah, wal-lumazah. Ya, karena sebab pengumpat, dosa pengumpat, dan lumazah, dosa pencelah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nas'alullah salam wal afiyah. Umahati fillah rahimakumullah, hal min soal ada yang ditanyakan Umahati surah Al-Humazah ini.
atau di luar pembahasan boleh, silakan. Ma fi soal? Wadih insyaallah. Sudah jelas? Ada yang masih jelas? Silakan. Naam? Ma fi soal? Insyaallah wadah. Wadih insyaallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah insyaallah wadih pada sore hari ini kita telah menyelesaikan surah Al-Humazah. Ya. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan infokan, dan saya ingin bertanya dulu ya kepada umat yang ada di kelas A. Apakah umat memungkinkan ya di dalam satu pekan itu ada satu hari ya menyempatkan waktu di pagi hari jam 8 ya atau jam 9 ya sampai dengan selesai. Kira-kira memungkinkan tidak umat? Dari Ibu Reni mungkin, silakan. Insya Allah memungkinkan, Ustaz. Insya Allah ya. Ya. Ibu Rumaisa bagaimana? Ibu Sumida? Hari Senin ya Ustaz. Nanti kita infokan yang sepertinya antara hari Rabu atau Kamis. Mungkin Rabu kali ya. Pagi Rabu bisa. ya. Ibu Sumida bisa hari Rabu ya. Bagaimana Insya Allah. dengan Ibu Ida? Insyaallah Ustaz. Insya Allah ya. Jam 8. Antara jam 8 atau jam 9 ya. Nanti kita infokan lagi. Ustaz. Nah. Mungkin ini Ummahat yang bisa disampaikan. Nanti untuk materinya nanti akan kita infokan ya. Lebih lanjut seperti apa dan bisa Ummahat pelajari. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Dan semoga Allah berikan kita kesehatan rohani dan jasmani kita untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah berikan kepada kita juga keberkahan ilmu, ya, keberkahan rizki, ya, apa yang kita salurkan, insya Allah akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang jadi amal jariah untuk kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.